Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Imin, pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Saya hanya ingin meringkas sedikit sekali tentang apa yang beliau paparkan, tapi memang ini intinya. Jadi tadi disampaikan semua itu, saya lihat ini pemirsa tertegun semua karena daging semua isinya. Jadi tadi itu yang pertama tentang welfare state. Ini penting sekali karena beliau menegaskan filosofinya tadi sudah jelas, itu landasannya di pasal 33. Kemudian beliau menyinggung tentang ketimpangan timur dan barat dan kendala apa yang kita hadapi. Tapi yang menarik bagi saya, tidak ingin fokus pada persoalan. Tapi beliau ada solusi tadi yang menurut saya sangat menarik sekali, yaitu dalam kerangka apa yang disebut oleh akademisi sebagai triple helix. Itu bagaimana supaya akademisi, kemudian pemerintah daerah, dan kemudian pebisnis bersatu padu melakukan riset berbasis keunggulan lokal supaya mempush sumber daya alam kita ini, kemudian SDM kita ini menjadi tangguh sehingga bisa mandiri. Nah, kebetulan Pak Andi Amran Sulaiman ini dulu sebagai regulator 5 tahun menjadi menteri. Sekarang beliau menjadi pelaku bisnis dan bisnisnya tidak main-main. Saya cukup mengamati beliau, kadang dari dekat, kadang memantau dari jauh. Jadi beliau sekarang ini sebagai salah satu pengusaha industri bidang pertambangan khususnya nikel, salah satu terbesar di Indonesia. Dalam konteks ini beliau berjuang mati-matian bagaimana aspek tadi itu yang Pak Menteri sebutkan, Pak Ketum sebutkan tentang deregulasi dan birokratisasi. Saya paham betul beliau sangat berjuang untuk itu dan tantangannya memang sangat besar sekali. Dan beliau bisa berdiri tegak, mulai start dari zero benar-benar, tetapi berhasil tampil sebagai salah satu pribumi yang bisa muncul dan berkilau di industri nikel. Itu yang perlu kita syukuri. Dan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Cak Imin saya kira sangat representatif apabila kita kasih kesempatan ke Pak Andi Amran untuk memberikan masukan-masukan atau pencerahannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Umum saya hormati, saya banggakan. Pak Rektor, para dosen, yang bisa mempersatukan kita adalah kesejahteraan dan keadilan. Tanpa kesejahteraan keadilan, persatuan kita itu hampir dikatakan semu. Kemudian, yang bisa mengangkat republik ini adalah ada dua hal juga, sektor ekonomi yaitu investasi dan ekspor. Ini yang digalakkan oleh pemerintah. Kemudian tantangannya adalah sekarang regulasi yang ada. Tentang regulasi yang ada, Omnibus Law ini sudah bagus. Tanda petik. Ini bagus, konsepnya sangat bagus. Tetapi birokratnya sampai dengan hari ini itu tidak seindah yang kita bayangkan. Bahwa OSS, Online Single Submission, itu jadi jalan sebagaimana mestinya. Masalah besar, karena kalau ini bermasalah, ekonomi tidak bisa bergerak. Kalau bisa, yang mengurus seluruh regulasi adalah pemerintah. Seluruh administrasi adalah pemerintah. Tapi investor mengurus hanya menyiapkan dua hal. Dana equity 30%, kemudian fakta integritas, selesai. Kalau itu terjadi, 5.000 triliun investasi untuk Indonesia terlalu kecil. Nah, kami sampaikan, ke depan ini ada 3 disrupsi yang kita hadapi dan itu tidak main-main. Ini memperandakan ekonomi kita. Disrupsi climate change, ini memperandakan pertanian, Pak. Tiba-tiba berubah iklim. Contoh kecil, petani sudah tanam 1 juta hektar, tiba-tiba berubah iklim, tidak ada hujan, ini hancur seketika 1 juta hektar. Dan ini harus diselesaikan oleh akademisi, yaitu kita harus betul-betul pentahelix. Kalau triple helix, nggak usah dulu kita ke pentahelix. Pemerintah, pengusaha, dan perguruan tinggi. Kalau ini jalan, ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah revolusi industri 4.0, digitalisasi. Nah,
Apalagi nanti kalau ada artificial intelligence, sudah robot yang bekerja di pelabuhan, kemana semua buruh kita? Ini kita harus persiapkan dari sekarang, dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Yang terakhir menjadi tantangan kita adalah COVID-19. Ini juga merubah budaya, merubah perekonomian, dan bahkan terjadi resesi. Yang terjadi sekarang adalah terjadi peningkatan pengangguran. Indonesia Timur adalah masa depan Indonesia. Kaya banget. Betul. Kaya banget, dan tidak ada sesuatu teknologi yang aneh. Indonesia sudah kuasai. Kami garansi itu bahwa Indonesia sudah mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. Salah satu di tempat ada Konawe Utara namanya, satu kabupaten itu kita hitung itu bisa 2 juta triliun rupiah nilainya sebelum diolah. Kita kalkulasi ada 46 miliar ton nikel. Masa depan Indonesia ada di nikel. Kita pemain terbesar dunia sekarang. Nah, kalau kita hilirisasi ini, itu bisa jadi 2 miliar triliun. Utang Indonesia bisa lunas dengan menggenggam satu kabupaten ini. Hanya 6.000 triliun. Persoalannya kita mau atau tidak. Dan ini harus ada kebijakan yang, maaf, tanda petik, ya politik kesejahteraan itu, Pak. Kami prihatin dengan saudara-saudara kita kalau dia menjadi penonton di negerinya. Libatkan ini masyarakat, kearifan lokal, kita libatkan dia ikut serta bergerak di dalam. Apakah bisa? Sekarang kan harus izin pusat, dan seterusnya. Dan identik dengan konglomerat. Kami pernah ambil kebijakan, tebu 20% rakyat, 80% pemilik modal. Dia ikut di dalam, menikmati alamnya. Jadi kalau kita urus izin, 1 tahun sudah bagus itu. Nah, orang di Vietnam itu 1 jam, Pak Ketua. Di Dubai 1 jam. Kalau ini terjadi, satu aja, kesejahteraan ini terjadi. Negeri kita terlalu kaya dibandingkan negara lain. Tidak ada lahan kopinya, kemudian pabrik bajanya tidak ada lahan bajanya, ambil dari Indonesia, pabrik menteknya ada di Singapura. Jadi di Ulek, Pak Ketum pernah saya hitung, itu kalau kita jual mente itu dengan kakaonya dari Sulawesi Selatan, yang terbaik itu dunia di Sulawesi Selatan, aromanya beda. Ini itu cuma Rp1.000 harganya. Begitu diolah oleh Singapura, disimpan di Changi itu 20.000. Artinya apa? 2000% edit value-nya dia dapat. Nah, penekanannya adalah kita lakukan hilirisasi. Insya Allah politik kesejahteraan dan visi solusi Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Ketum, itu masukan. Terima kasih Jamran Sulaiman, sangat luar biasa sekali. Saya merinding tadi dengan statement-statement yang beliau lontarkan, sangat luar biasa. Bukan hanya menakutkan, tapi juga ada solusi tadi. Itu adalah hilirisasi. Dan yang paling penting menurut saya adalah kalau kita lihat pemaparan dari Cak Imin sama Pak Dr. Andi Amran Sulaiman tadi, kelihatan bahwa salah satu solusi dari Indonesia ini adalah penggabungan Timur dan Barat. Saya pikir ini luar biasa. Jadi kalau SDM-nya, kemudian komitmennya, dan juga saya pikir ada aspek regulatornya di situ, ada aspek pelaku bisnisnya, ditunjang oleh para dosen yang mewakili dari aspek akademisi. Saya pikir insya Allah satu selesai urusan penting di Indonesia ini, insya Allah kita bisa pecahkan. Dan ada sisi menarik tadi menyangkut deregulasi, ini yang belum selesai. Menjelang 2024, visi tentang kesejahteraan rakyat dan kaitannya dengan Indonesia Timur ini sangat penting sekali. Apalagi duduk berbarengan di depan kita, saya pikir sebuah kombinasi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Pilihan yang sangat cerdas. Karena saya pikir beliau Pak Andi Amran Sulaiman meskipun tidak pernah mengatakan secara terus terang, tapi beliau adalah sudah menjadi milik publik. Dan publik berhak dan juga punya perspektif tertentu untuk meminta beliau untuk berkontribusi secara lebih besar untuk membangun Indonesia lebih jaya. Jadi saya pikir pilihan PKB itu